Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, eh, KKL, mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dengan ini membuat video untuk presentasi terkait laporan kuliah kerja lapangan pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan judul laporan yaitu Transformasi Pembangunan Kependudukan Berkelanjutan di Indonesia. Eh, adapun eh, adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Haikal Effendi, kemudian saya sendiri Nisa Afni, kemudian Rakel Aprilianda Hamdi, selanjutnya Randu Kurnia Putra, Rizka Nurul Fajri dan Zulfahmi MS. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Indonesia dengan populasi 278,7 juta jiwa tercatat pada tahun 2023 tengah menghadapi peluang bonus demografi sekaligus tantangan kompleks eh, berupa persebaran penduduk tidak merata dan kesenjangan kualitas SDM. Pemerintah melakukan transformasi tata kelola pembangunan kependudukan melalui digitalisasi sistem informasi dan modernisasi kebijakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Meski didukung komitmen politik dan partisipasi masyarakat, transformasi ini masih menghadapi hambatan koordinasi lintas sektor, keterbatasan infrastruktur digital, dan kesenjangan literasi, sehingga diperlukan analisis komprehensif untuk merumuskan kebijakan efektif menuju Indonesia Emas 2045. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, eh, adalah bagaimana kondisi kependudukan di Indonesia saat ini, baik dari perspektif kuantitatif maupun kualitatif, serta apa yang dimaksud dengan konsep pembangunan kependudukan berkelanjutan. Yang kemudian nomor dua yaitu bagaimana transformasi tata kelola yang dilakukan pemerintah, termasuk roadmap, strategi, dan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung digitalisasi dalam mewujudkan pembangunan kependudukan berkelanjutan. Serta yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses transformasi pembangunan kependudukan berkelanjutan di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang akan dibacakan oleh rekan saya kepada Zulfahmi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang transformasi. Menurut Bakti Setiawan tahun 2020, dalam bukunya yang berjudul Transformasi Perkotaan di Indonesia, transformasi merupakan perubahan yang lebih struktural yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang khusus dan mendasar, yang bisa terjadi di dalam kurun waktu yang relatif lama. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transformasi berarti perubahan tersebut dapat berupa bentuk, perubahan sifat, fungsi, dan lain sebagainya. Transformasi merupakan sebuah proses berubahnya sesuatu untuk menjadi lebih baik. Next. Selanjutnya yaitu kategori transformasi. Menurut Laseu, dalam bukunya yang berjudul Sketsa Bebas, mengkategorikan transformasi menjadi empat. Di antaranya, yang pertama, transformasi bersifat tipologikal atau geometri. Perubahan atau pembentukan fungsi ruang yang dibentuk oleh sebuah komponen dengan cara dilakukannya perubahan pada komponen tersebut. Yang kedua, yaitu transformasi bersifat reversal atau kebalikan. Perubahan yang dilakukan dengan melakukan kombinasi pada figur objek yang akan ditransformasi di mana citra objek dirubah menjadi bentuk sebaliknya. Yang ketiga, transformasi bersifat gramatikal hiasan atau ornamental. Maksudnya yaitu perubahan yang dilakukan dengan cara berubah bentuk atau tempat dengan menggeser, memutar, dan mencerminkan, menjungkir-balikan, dan melibatkan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu transformasi bersifat distortion atau meracukan. Artinya perubahan yang dalam melaksanakannya dengan kebebasan tanpa adanya pengendalian atau aturan perancang sesuai dengan kreativitasnya. Next, proses transformasi. Karakteristik perkembangan konsep CSR di era 1170 sampai 180-an.
Yang pertama itu invasi adalah proses transformasi yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat menemukan penemuan baru dan kemudian muncullah sebuah perubahan. Yang kedua itu difusi adalah proses perubahan dengan berpindahnya sesuatu menjadi lebih baik lagi dengan adanya perubahan atau penciptaan suatu hal yang baru. Yang terakhir, konsekuensi adalah akibat yang muncul dan atau terjadi dalam sebuah proses transformasi. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zulfahmi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rakel Aprilianda. Kepada Rakel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian materi mengenai faktor yang menyebabkan transformasi. Menurut Hobrakem, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi ada tiga. Di antaranya yang pertama itu ada kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan struktur keluarga, serta tuntutan akan kenyamanan dan keamanan mendorong masyarakat untuk menyesuaikan ruang huninya. Akibatnya terjadi transformasi pada bentuk, fungsi maupun tata ruang bangunan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ada perubahan pola gaya hidup. Perubahan gaya hidup masyarakat juga berpengaruh besar terhadap terjadinya transformasi. Pola hidup yang semakin modern, praktis, dan fleksibel menyebabkan perubahan dalam cara masyarakat menggunakan ruang. Yang ketiga itu ada pengaruh teknologi. Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap transformasi. Teknologi mempengaruhi cara membangun material yang digunakan serta sistem utilitas bangunan. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga mengubah cara manusia beraktivitas di dalam ruang, sehingga bangunan dan lingkungan perlu beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian itu ada pembangunan berkelanjutan. Menurut WECD atau World Commission Environment and Development, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, WECD juga menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu kondisi yang kaku mengenai keselarasan, tetapi merupakan suatu proses perubahan di mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan institusi dibuat konsisten dengan masa depan seperti halnya kebutuhan saat ini. Weller dan Bartley tahun 2004 berpendapat bahwa kebutuhan manusia disebut berkelanjutan jika kebutuhan standar bisa didapatkan dalam waktu yang panjang. Kebutuhan standar yang dimaksud meliputi udara, air, sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, lingkungan dapat memberi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan dasar manusia terhadap ekonomi disebut berkelanjutan jika memiliki kesamaan kesempatan untuk mendapat pemenuhan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan tidak lepas dari ketersediaan lingkungan seperti udara, air, tanaman, hewan dalam waktu yang lama. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rakel. Untuk materi selanjutnya eh, akan disampaikan oleh Randu. Kepada Randu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Next slide. Selanjutnya yaitu tentang pembangunan keluarga. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selanjutnya, tentang pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara yang pertama, peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak. Yang kedua, peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.
Yang keempat, pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya. Yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Yang keenam, peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga. Yang ketujuh, pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin. Dan yang terakhir, penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Randu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu kondisi kependudukan Indonesia. Dapat dilihat dari aspek kuantitatif atau bonus demografi. Yang pertama, rasio ketergantungan mengalami penurunan dari angka 51 pada tahun 2011 menjadi 47 pada tahun 2021. Dan puncaknya diprediksi terjadi pada tahun 2035. Selanjutnya, jumlah penduduk Indonesia meningkat dari 237,64 juta jiwa menjadi 207,20 juta jiwa dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 1,28% hingga 1,70%. Selanjutnya, aspek kualitatif atau sumber daya manusia. Yang pertama bergantung kepada 3 pilar, yaitu pendidikan berkualitas, kesempatan kerja, dan kesehatan optimal. Yang kedua, kualitas SDM menghadapi ancaman seperti dampak pandemi dan masalah stunting pada anak yang menjadi prioritas nasional karena berdampak langsung pada kemampuan kognitif dan fisik generasi penerus keberhasilan pembangunan kualitas penduduk. Juga sangat dipengaruhi oleh peran perempuan dan aparatur sipil negara. Yang ketiga, perempuan memiliki kontribusi penting sebagai agen pembangunan yang mampu mendorong kemajuan ekonomi dan sosial jika diberi ruang dan kesempatan yang setara. Di sisi lain, ASN berperan sebagai penggerak utama kebijakan melalui kapasitas, kompetensi, dan strategi pemerintahan yang mereka jalankan. Next. Yang kedua, konsep pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu menempatkan penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan, mendekatkan people-centered development dengan 3 nilai, yaitu keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Dan yang ketiga, integrasi isu kependudukannya ke sektor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045. Next. Jadi, intinya pembangunan kependudukan berkelanjutan di Indonesia bertujuan untuk mengelola data penduduk secara akurat, inklusif, dan efisien guna mendukung Sustainable Development Goals, khususnya SDG 16 institusi yang kuat, 13 dan akuntabel, serta SDG 11 yaitu kota dan komunitas berkelanjutan. Transformasi tata kelola pemerintah melalui digitalisasi menjadi kunci utama dengan fokus pada integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan akses layanan, transparansi, dan ketahanan data. Proses ini didorong oleh inisiatif nasional seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik dan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024 yang menekankan digitalisasi sebagai pilar pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haikal. Kepada Haikal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai transformasi tata kelola pemerintah dalam mendukung pembangunan kependudukan berkelanjutan melalui digitalisasi. Yang poin pertamanya yaitu roadmap dan strategi transformasi tata kelola. Roadmap Nasional Transformasi Digital diluncurkan melalui Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Roadmap ini membagi implementasi menjadi 4 tahapan, yaitu penyusunan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi hingga tahun 2024 dengan target 100% layanan publik digital. Selanjutnya yaitu strategi akselerasi digitalisasi.
Berdasarkan RPJMN tahun 2020 hingga tahun 2024, strategi ini menargetkan peningkatan indeks e-government Indonesia dari 0,70 pada tahun 2022 menjadi 0,85 pada tahun 2024 dengan fokus pada hilirisasi data penduduk. Selanjutnya, integrasi dengan SDGs. Transformasi ini selaras dengan agenda global, di mana digitalisasi kependudukan mendukung SDG 9 atau infrastruktur tangguh melalui penguatan data demografi untuk pembangunan berkelanjutan seperti pemantauan migrasi urban dan pengelolaan sumber daya manusia. Lalu yang kedua yaitu pemanfaatan sistem informasi untuk digitalisasi. Sistem informasi kependudukan atau ISIK melalui aplikasi seperti identitas kependudukan digital dan eKTP, pemerintah memanfaatkan sistem terintegrasi untuk registrasi real-time, mengurangi duplikasi data hingga 30% dan meningkatkan akurasi sensus penduduk. Lalu, adapun platform digital terpadu. Inisiatif seperti Satu Data Indonesia dan Desa Digital memungkinkan integrasi data antara level pada pemerintahan, memfasilitasi analisis prediktif untuk isu kependudukan seperti urbanisasi. Lalu selanjutnya, tantangan dan inovasi. Meski berhasil, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur di daerah terpencil diatasi melalui pelatihan SDM digital dan kemitraan dengan swasta, misalnya kolaborasi Dukcapil dengan Gojek untuk verifikasi identitas. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam transformasi pembangunan kependudukan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor-faktor pendukung. Yang pertama ada bonus demografi sebagai peluang nasional. Indonesia sedang menikmati bonus demografi, yaitu dominasi penduduk usia produktif. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan apabila diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja serta pengelolaan SDM yang efektif. Yang kedua, peningkatan fokus pada pengembangan SDM. Pemerintah dan lembaga pendidikan semakin menekankan pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan formal, pelatihan vokasional, dan sertifikasi. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi, inovasi, dan riset. Perkembangan teknologi digital, big data, dan riset sosial ekonomi mendukung perencanaan pembangunan kependudukan yang lebih akurat. Teknologi memungkinkan pelayanan publik yang lebih efisien serta penyusunan kebijakan berbasis data. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah yang proaktif. Berbagai kebijakan seperti Kampung KB, SPBE, Satu Data Indonesia, dan digitalisasi Dukcapil menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola kependudukan, meningkatkan akses layanan publik, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Yang kelima yaitu keterlibatan aktif masyarakat. Peran aktif masyarakat khususnya PUS dan kader KB dan tenaga kesehatan sangat menentukan keberhasilan program kependudukan. Partisipasi ini membantu meningkatkan kesadaran perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi. Media sosial dan teknologi komunikasi modern mendukung koordinasi petugas lapangan, percepatan pelaporan, serta penyebaran informasi kependudukan secara luas dan efisien. Lalu yang terakhir yaitu dukungan infrastruktur dan regulasi. Ketersediaan infrastruktur fisik dan digital disertai regulasi yang adaptif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerataan layanan kependudukan hingga wilayah terpencil. Lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat. Yang pertama yaitu kurangnya koordinasi lintas sektor. Koordinasi antar instansi yang belum optimal menyebabkan tumpang tindih program dan menurunkan efektivitas kebijakan kependudukan. Yang kedua, ketimpangan infrastruktur dan teknologi. Akses teknologi dan layanan publik yang belum merata, khususnya di daerah 3T, menjadi hambatan dalam penerapan program kependudukan berbasis digital. Yang ketiga, yaitu kualitas SDM yang tidak merata. Besarnya jumlah penduduk usia produktif belum sepenuhnya diimbangi dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran. Yang keempat, rendahnya literasi dan edukasi masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program KB dan pembangunan SDM berdampak pada rendahnya partisipasi publik.
Yang kelima, pengaruh budaya tradisional. Nilai dan pola pikir tradisional tertentu masih menghambat penerimaan program KB dan perencanaan keluarga berkualitas. Lalu keenam, yaitu ketimpangan pembangunan wilayah. Pemusatan pembangunan di wilayah tertentu menyebabkan perbedaan kualitas layanan kependudukan antar daerah. Dan yang terakhir, risiko demografi di masa depan. Jika bonus demografi tidak dikelola dengan baik, Indonesia berisiko menghadapi pengangguran, penurunan penduduk, serta ketimpangan sosial ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haikal. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan peran stakeholder dalam transformasi pembangunan kependudukan. Yang pertama ada sebagai konsep sinergi stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pemerintah memiliki peran strategis dan multidimensi dalam berbagai inisiatif pembangunan kependudukan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator, di mana pemerintah memiliki peran strategis dan multidimensi dalam berbagai inisiatif pembangunan kependudukan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, peran masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, di mana masyarakat sebagai stakeholder utama memiliki peran ganda sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan kependudukan berkelanjutan. Serta yang keempat yaitu peran sektor swasta dan LSM dalam kolaborasi strategis, di mana sektor swasta dan LSM memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan kependudukan berkelanjutan. Sehingga dari pemaparan materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kondisi kependudukan Indonesia saat ini menghadirkan peluang strategis melalui bonus demografi yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Akan tetapi, pemanfaatan peluang ini sangat bergantung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesempatan kerja, dan kesehatan. Digitalisasi pemerintahan telah mendukung pembangunan kependudukan yang lebih efektif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kualitas SDM. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kependudukan berkelanjutan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM agar bonus demografi dapat dioptimalkan untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi presentasi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.